Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Jamaah mushola al-asri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum mukminin mukminat dimanapun berada yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan kesempatan kita hidup di dunia ini. Karena apabila kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah lagi dan ditambah lagi, dan di hari kiamat nanti, di alam akhirat nanti akan disempurnakan nikmat-nikmat tersebut. Jamaah mushola al-asri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada dua hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendekam lama di dalam neraka karena ada iman di dalam hatinya. Kemudian dua hamba ini dikeluarkan dari neraka dan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada mereka bagaimana rasanya menderita di neraka, ya, entah berapa ratus, berapa ribu tahun, bahkan mungkin lebih. Maka dua hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini menceritakan, tidak bisa dibayangkan betapa sakit, pedih, perih dan beratnya azab di dalam neraka. Tetapi kemudian Allah SWT tiba-tiba memerintahkan kepada dua hamba ini untuk kembali masuk ke dalam neraka jahanam. Orang yang pertama balik kanan, langsung lari secepat-cepatnya masuk kembali ke dalam neraka. Akan tetapi ketika sampai di tepi jurang neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka untuk menahan orang itu dan diperintahkan untuk menghadap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hamba Allah yang kedua diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikerjakan, ya. Dia pandangi Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keheranan, tapi akhirnya dia balikkan badannya pelan-pelan dengan langkah gontai, dia menuju ke neraka. Beberapa langkah dia menuju ke neraka, dia balikkan badannya lagi, dia pandangi Allah SWT dengan penuh keheranan. Tetapi Allah SWT tetap tidak merubah perintahnya. Akhirnya hamba Allah ini pun melangkah menuju ke neraka jahanam, dan ketika sampai di tepi jurang neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka untuk menahan orang ini dan dihadapkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hamba Allah yang pertama, Allah bertanya, mengapa engkau begitu diperintah segera masuk ke dalam neraka? Bukankah engkau sudah merasakan sendiri neraka jahanam itu siksanya sungguh pedih perih? Orang yang pertama ini kemudian mengatakan, wahai Allah, saya sudah bertobat ya Allah. Saya di dunia tidak pernah taat kepada engkau ya Allah. Engkau memerintahkan sholat, saya tidak mau mentaatinya. Engkau memerintahkan saya puasa, saya tidak pernah mentaatinya. Engkau memerintahkan saya untuk menuntut ilmu, aku tidak pernah mentaatinya. Sehingga inilah akibatnya, karena ketidaktaatanku, aku mendekam di neraka ribuan tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Sehingga saya bertobat dan saya berjanji apapun yang engkau perintahkan, apapun akan saya kerjakan. Ternyata engkau memerintahkan saya untuk masuk neraka, ya sudah, pokoknya saya sudah berjanji apapun yang engkau perintahkan aku akan taati. Kemudian Allah SWT mendengar perkataan dari hamba ini, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang yang kedua ditanya, mengapa kamu tidak kerjakan perintahku? Wahai Allah, dulu saya di dunia itu salah paham ya Allah terhadap perintah engkau.
Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Hanya lapar saja. Untuk apa sedekah? Hanya mengurangi harta. Untuk apa engkau memerintahkan ini dan itu? Ternyata sekarang saya baru tahu bahwa semua hamba-hambamu yang melaksanakan perintah-perintah engkau semuanya masuk ke dalam surga. Jadi ternyata tidak ada satupun perintah engkau yang memerintahkan sehingga akhirnya masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Maka ketika engkau memerintahkan kepada saya untuk masuk ke dalam neraka, tidak mungkin ya Allah, tidak mungkin engkau memerintahkan hambamu yang akhirnya menjadikan seseorang itu masuk neraka. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Allah SWT mendengarkan perkataan hamba ini, kemudian diampuni. Sekarang kamu sudah yakin bahwa semua perintahku adalah untuk masuk dalam surga? Iya betul ya Allah. Maka diampunilah dosa orang-orang ini dan dimasukkan ke dalam surga ya. Jadi dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, ketaatan ya. Apapun perintah Allah SWT, sami'na wa ata'na, taat. Tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk sesuatu yang tidak baik, untuk sesuatu yang mencelakakan, untuk sesuatu yang membinasakan. Maka taati saja. Kalau itu memang betul perintah Allah, kalau itu memang betul sunnah Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Dan jangan pernah kita salah paham ya. Jangan pernah kita salah paham. Kita harus prasangka baik kepada Allah SWT. Pasti semua perintah Allah SWT itu untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, untuk kita bisa memasuki surga Allah SWT. Jangan pernah kita prasangka buruk. Dua hal inilah, yakni ketaatan kepada perintah-perintah Allah SWT dan prasangka baik kepada Allah SWT. Inilah modal dasar agar kita bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita kerjakan perintah Allah SWT, puasa di bulan suci Ramadan dengan ketaatan, betul-betul dengan ketaatan. Dan dengan prasangka baik. Tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk hal-hal yang merugikan kita. Maka bagaimana kita akan berusaha untuk menyempurnakan puasa kita. Jangan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi masih saja mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah SWT, mohon pertolongan kepada Allah SWT, mohon bimbingan agar kita dimudahkan melaksanakan perintah Allah SWT puasa di bulan suci Ramadan dengan sempurna ya. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, tetapi menyempurnakan ketaatan kita dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.